Assalamualaikum teman-teman. Jumpa lagi ya di channel YouTube aku. Masa-masa waktu aku LDR lah ya. Dan aku juga akan membahas di sini ada segelintir yang menganggap hubungan aku dengan suami itu halu. Nah, bagi teman-teman mungkin ada yang menjalani hubungan LDR seperti aku. Apa sama nggak kayak aku? Ada yang nyinyir atau ada yang ngatain kalian itu halu. Kalau memang ada berarti kita senasib ya. Nah, udah saling cocok dengan suami. Nah, waktu itu kan masih calon. Jadi kami kan udah jalani hubungan LDR ya. Termasuk lama juga, sekitar 3 tahun lebih. Karena aku kenal dengan suami itu 2018, sekitar antara bulan 6 dengan bulan 5 lah, kayak gitu ya. Pokoknya aku ingat sekali waktu itu puasa ya. Lumayan lama juga ya, 3 tahun lebih. Nah, selama 3 tahun lebih ini kami jalani hubungan LDR. Tahulah yang namanya orang-orang di sekitar ya, yang tahu aku LDR dengan suami. Ada segelintir orang, enggak semua. Ada yang nyinyir, ada yang menganggap aku halu. Nah, sebenarnya ya sakit hati juga ya. Cuman aku nggak open. Jadi karena kata-katanya kadang-kadang kalau kita dengar sebenarnya sakit hati. Sampai ada yang bilang aku ini bagaikan pungu merindukan bulan. Seakan-akan aku hanya mimpi ya. Mana mungkin ya kalau dia mau dengan aku, istilahnya seperti itu. Malah kan dia bilang kalau di Turki ini ceweknya cantik-cantik. Nggak maulah dia mau dengan aku. Udah itu orang Indonesia, udah itu jauh, udah itu orang Turki cantik-cantik. Ya istilahnya berarti kok aku kan jelek ya. Nggak mau ya. Sebenarnya sakit hati ya sakit hati juga, tapi aku anggap selu aja ya, karena yang lebih tahu hubungan aku kan aku dengan calon aku ya kan. Dan ada yang bilang juga aku hanya ngomong-ngomong aja di telepon, tapi nikah enggak, cuma ngomong-ngomong di video call. Ada juga yang bilang seperti itu. Apalagi mungkin mereka lihat hubungan aku sampai 3 tahun lebih ya. Jadi mereka pikir hanya ngomong-ngomong aja di video call, nggak akan nikah. Kan seperti itu. Tapi jangan salah ya teman-teman. Ada juga yang mendukung ya. Nggak semuanya kan orang itu sama ya kan. Ada juga teman-teman yang kasih nasihat. Dikasihnya aku menikah dengan orang Turki. Karena orang itu takut kalau aku ke Turki nanti ada apa-apa. Jadi khawatir ya. Jadi aku juga mengucapkan terima kasih ya bagi teman-teman aku yang udah mengkhawatirkan aku ya. Jadi aku senang juga ya dikhawatirkan. Berarti mereka takut ada apa-apanya dengan aku. Ada juga yang seperti itu. Nah, kalau kayak gitu berarti aku senang juga ya. Berarti ada teman-teman yang takut aku ada apa-apanya kayak gitu. Dan ada juga yang mendukung ya. Nah, kalau kayak gitu kan kita senang ya. Tapi yang membuat aku palak yang segelintir tadi ya. Di sini karena mereka nggak tahu. Jadi yang ngomong seperti itu, yang tahu nggak taunya serius, calon aku kan aku ya kan. Ini sedikit aku membahas keseriusan ya. Karena banyak yang nanya ke aku juga di akun TikTok aku itu banyak yang nanya, Kak, cowok Turki itu serius seperti apa? Nah, disinilah kesempatannya aku akan jawab ya. Mungkin ada teman-teman yang penasaran, ingin tahu cowok serius itu seperti apa. Nah, di sini aku akan jawab sesuai dengan pengalaman aku. Aku menjawab dengan pengalaman aku pribadi ya. Nah, jadi karena keseriusan seseorang itu kan berbeda-beda ya, enggak semua sama ya. Nanti kalau aku bilang, oh cowok serius seperti suami aku ini gitu, misalnya aku bilang kayak gitu. Rupanya orang lain serius dengan cara lain lagi. Jadi keseriusan seseorang hanya orang itu yang tahu. Kita nggak bisa menerka ya. Cuman di sini aku hanya bisa membahas menurut pengalaman. Kayak mana itu sebenarnya serius suami aku waktu itu dengan aku ya. Jadi aku hanya bisa bilang seperti itu. Nah, jadi kalau memang bagi kalian yang ada LDR ya, kalau bisa ambil contoh di aku, lihat ya nggak apa-apa. Kalau memang nggak bisa ya nggak apa-apa juga. Karena kan kayak aku bilang tadi, keseriusan seorang kan beda-beda kan, nggak sama. Nah, jadi di sini aku akan membandingkan aja ya. Udah pernah ngalamin 2 kali hubungan. Jadi di sini aku bisa membedakan
bisa membedakan antara kedua orang ini ya, yang mana yang serius, yang mana yang benar-benar serius, ya kan? Ini aku kasih perbedaan ya antara dua cok ini ya, yang serius yang dengan yang benar-benar serius. Nah, kalau yang cok sebelumnya kan sama nih, kayak di video aku yang sebelumnya aku bilang dia pun mau katanya mau ngajak nikah lah, udah kenalin aku dengan keluarganya lah, pokoknya kayak gitu juga lah. Suami aku juga kayak gini. Cuman sifatnya ini, caranya ini yang perlu kita tahu. Yang satu bilang tapi buktinya kayak mana. Yang satu bilang juga tapi buktinya itu kayak mana, ya kan? Nah, kalau yang sebelumnya, misalnya online, namanya juga aku kan LDR. Seringlah aku masuk ke WhatsApp dia ya. Nah, pas aku lihat lagi dia online, jadi aku kan mikir ini pasti ngomong sama siapa nih. Kita kan udah curiga apa dia juga ngomong dengan cewek lain nih. Kadang-kadang aku tenang, aku pikir jangan cemburu dulu. Mungkin dia lagi ngomong dengan kawannya ya. Jadi kalau kita ngomong dengan orang tuanya nggak mungkin karena dia memang satu rumah dengan orang tuanya. Udah itu aku diemin, aku sabar aja. Aku pikir mungkin ngomong dengan siapa kayak dengan kawannya. Udah sekitar 10 menit kemudian aku masuk lagi ke WhatsApp dia ya kan. Aku lihat rupanya masih online juga. Udah itu aku kirim pesan, kamu lagi ngomong sama siapa? Dia langsung kayak marah-marah gitu. Ya ngomong dengan kawan, jangan cemburu lah kayak gitu. Langsung dia bilang kayak gitu. Dia kayak nggak peduli ya kan. Kalau sebenarnya kita mungkin ada sakit hati. Nah, sedangkan dengan suami aku waktu aku LDR gitu juga, aku kan cek di WhatsApp dia, aku lihat dia sedang online. Aku gitu juga, nggak langsung aku marah-marah. Mungkin dia lagi ngomong sama kawannya atau mungkin ngomong dengan keluarganya. Karena suami aku itu dia jauh ya tinggal dengan keluarganya, karena dia di kota Karaman, sedangkan orang tuanya di kampung. Ya, jadi mungkin dia lagi hubungin keluarganya kan kayak gitu. Jadi aku nggak panas dulu lah kan, aku biarin aja. Nah, sekitar 10 menit aku masuk lagi masih online. Pas masih online kan aku nanya, kamu online dengan siapa? Dia bilang lagi online dengan kawan. Dia bilang, tapi dia nggak marah-marah. Jawabnya lagi online dengan kawan. Nggak kayak yang cowok sebelumnya ya. Dia langsung marah-marah, kamu kok cemburu kayak gitu. Dia nggak. Udah itu pas aku tanya, yang betul ngomong sama kawan. Mungkin ngomong dengan cewek lain, aku bilang kayak gitu. Udah itu dia langsung foto, kasih nampak bahwa dia ngomong dengan ini. Nah, dia buktiin, jangan sampai aku marah. Nah, di situ juga sudah ada perbandingan kan. Kalau yang cowok awalnya kayak nggak ngerti perasaan. Kalau yang ini, yang suami aku nunjukin biar aku tenang. Jadi ini juga udah ada perbedaannya ya kan. Yang mana yang benar-benar serius, yang mana yang cuma serius-serius aja kan. Nah, udah itu kayak masalah curhat yang cowok sebelumnya, dia hanya mau membicarakan pekerjaan. Tapi kalau mendalam-dalam kali, kalau kita tanya, dia bilang dia nggak mau cerita. Kalau pribadi kali dia itu nggak mau. Nah, dia mau cerita mau, tapi yang terlalu pribadi kali nggak mau. Nah, sedangkan yang suami aku, dia mendetil kalau cerita ke aku, kayak curhat dia dengan aku ya, kayak nggak ada yang ditutup-tutupi. Nah, jadi kayak mana ya, pokoknya nggak ada satupun yang ditutupi. Dia mau cerita semua dengan aku. Jadi aku merasa kayak nyambung aja ya kalau yang dengan suami aku ini waktu kami LDR. Kayak orang yang udah aku kenal lama. Karena dia berani ya curhat. Biasanya kan, padahal aku kan kenal dengan dia kan melalui media sosial lah kayak gitu ya kan. Kan nggak mungkin kita kayak udah kenal lama kayak gitu. Tapi aku merasa aku kayak udah kenal lama dengan dia. Sehingga dia curhat kayak mana dengan aku merasa udah kayak gitu. Pokoknya kayak gitulah, susah untuk aku ungkapkan. Sedangkan dengan yang cowok sebelumnya ini, yang orang Kurdis itu, kayak ada batasan-batasan yang bisa dia ceritakan dan yang enggak diceritakan. Nah, kalau ada kawan. Nah, kalau yang cowok Kurdis ini, kalau misalnya ada kawannya, aku kadang-kadang kan ngomong dengan dia itu nggak pakai jilbab ya, karena aku pikir video call aja pun ya kan, yang penting bajunya sopan. Kadang aku nggak pakai jilbab ya. Kalau ada kawan dia, ya dia langsung ya
kami ngomong lah terus bertiga. Kalau ada kawannya, aku langsung ngomong juga dengan kawannya. Dikasih terus ngomong kayak gitu. Nah, jadi beda dengan suami aku ini. Nah, jadi kalau aku lagi nggak pakai jilbab, pas ada kawan dia tutupin HP-nya dulu. Nah, jadi aku dibilang pakai jilbab dulu, pakai jilbab. Nah, kan beda ya kan. Kalau yang sana, kalau aku nggak pakai jilbab, sekiranya ada kawannya yang datang, sama-sama terus ngomong. Kalau yang suami aku ini nggak kasih. Padahal kadang abangnya sendiri, adiknya sendiri kan cowok, ada adik yang cowok, ada abangnya. Jadi aku harus pakai jilbab. Dengan keluarga dia sendiri yang cowok, aku harus pakai jilbab, apalagi dengan temannya. Jadi kita bisa lihat ya, dia menjaga juga kehormatan kita ya kan. Nah, itulah perbandingannya. Nah, jadi apalagi ya, gini ya teman-teman, aku nggak tahu ya, nggak bisa aku ungkapkan. Yang jelas aku bisa merasakan di antara dua cowok ini, yang cowok sebelumnya dengan yang suami aku ini, aku bisa merasakan yang mana lebih serius. Karena serius itu bukan hanya kita bilang kan, tapi ada juga buktinya. Nah, jadi aku bisa melihat buktinya. Suami aku ini dengan yang cowok sebelumnya. Dengan masalah blokir ya. Jadi kalau kami lagi ngomong-ngomong adalah yang namanya marah-marah ya kan. Kalau dengan cowok sebelumnya yang orang Kurdis itu, kalau dia udah marah langsung blok aku. Nah, langsung dia main blok gitu, nggak mikir nanti kita mikirin dia nggak mau tahu, dia blok ya kan. Nanti kadang-kadang bisa 3 hari, 7 hari gitu baru buka. Suami aku ini kadang-kadang kalau marah dia blok aku 2 jam udah buka lagi. Susah ya untuk aku ungkapkan. Yang jelas kesimpulannya antara orang ini berdua, kalau yang cowok sebelumnya itu, yang orang Kurdis itu, kayak aku yang takut kehilangan dia. Nah, sedangkan dengan suami aku ini, aku melihat kayak dia yang takut kehilangan aku. Nah, aku lihat ya kayak gitu ya. Karena pernah ya waktu dia blok aku langsung blok dia. Suami aku ini ya, waktu kami LDR, dia blok aku. Nah, aku tahu kalau dia blok aku paling lama itu 2 jam ya. Udah itu dia udah buka. Aku iseng-iseng, aku blok dia juga. Kan aku balas dendam lah kayak gitu. Nah, dia itu udah ketakutan kalau aku nggak mau buka lagi nanti ya kan. Sampai dia masuk ke setiap akun aku. Nanti masuk ke Messenger, kenapa kamu blok aku? Pokoknya dia udah ketakutan sendiri. Jadi aku pas lihat dia udah masuk ke Messenger, aku juga blok ya di Messenger. Aku semua akun aku blok. Dianya aku blok ya, yang berhubungan ada pertemanan dengan dia aku blok. Dia ketakutan sendiri. Udah itu telepon anak aku, disuruh buka. Nah, pokoknya dia udah nampak kayak orang stres ya. Dia kayak takut sekali. Udah itu sampai dia minta maaf. Jadi kan nampak, berarti dia yang takut kehilangan aku ya kan. Nah, sedangkan yang cowok Kurdis ini, aku merasa kayak aku yang takut kehilangan dia. Nah, jadi kan beda ya kan. Nah, jadi di sini kita bisa lihat yang mana yang lebih mencintai kita dan yang mana yang kita yang mencintai dia. Jadi disitulah perbandingannya ya, perbedaannya. Yang mana yang cowok yang benar-benar serius dan yang mana yang cuma bilang-bilang serius aja. Jadi aku bisa membandingkan bahwa yang lebih serius dengan aku itulah suami aku ya. Sedangkan yang sebelumnya itu kayak bilang-bilang aja gitu. Tapi kayak nggak ada usaha untuk mempertahankan, kita nggak ada usaha. Tapi kalau suami aku ini kayak ada usaha untuk mempertahankan hubungan ya kan. Yang jelas gini ya teman-teman, antara orang ini berdua, yang jelas aku merasakan kalau perbedaan, kalau yang suami aku ini, walaupun aku susah untuk mengungkapkan ya, aku bisa menilai kalau sebenarnya dia memang serius dengan aku. Tapi kalau yang masalah jodoh aku nggak bisa bilang ya kalau dia jodoh aku ya, waktu itu kan aku nggak bisa bilang kalau dia jodoh aku, karena jodoh kan hanya rahasia Tuhan. Tetapi kalau keseriusan aku bisa merasakan kalau dia itu serius. Makanya kalau ada orang yang nyinyir
yang bilang aku ini halu. Nah, jadi sebenarnya orang itu nggak ngerti, nggak tahu sebenarnya kayak mana kita, kayak mana dianya dengan kita. Mereka kan nggak tahu. Mereka hanya bisa bilang kita halu. Jadi teman-teman, kalau memang kalian ada yang sedang jalani hubungan LDR, kalau ada yang menganggap sepele hubungan kalian, itu abaikan saja. Karena yang tahu hubungan, yang tahu seriusnya nggak serius, hanya kalian ya kan yang menjalankan. Orang itu kan cuma mematahkan semangat kita aja. Jadi aku lihat kalau orang-orang yang menganggap kita itu halu, itu hanya mematahkan semangat kita supaya kita kayak mana ya, kayak kecil hati ya. Makanya hanya kita sendiri yang tahu. Jadi abaikan aja. Makanya kayak aku abaikan aja ya. Kalau ada orang seperti itu, memang nggak banyak. Ada 1-2 orang di desa aku ya yang anggap aku halu ya. Kalau yang lain aku lihat normal-normal aja ya. Tapi kalau memang ada, aku nggak tahu ya di belakang. Yang jelas di depan aku normal-normal aja ya. Jadi begitu ya teman-teman. Perbedaan orang serius dan enggak serius itu sebahagian kecil yang aku cerita di sini. Sebenarnya sih banyak ya, enggak banyak aku bahas. Kalau aku bahas banyak ini panjang kali ya, ceritanya panjang sekali. Nah, ada satu lagi yang membuat aku yakin kalau memang suami aku ini serius, karena hubungan kami sempat ditentang oleh keluarga suami. Nah, jadi tonton terus ya video aku. Nanti di video aku selanjutnya aku akan membahas waktu hubungan aku sempat ditentang oleh keluarga suami. Karena selama LDR 3 tahun lebih itu ada aja ya problem ya. Ada aja problem, masalah ya. Nggak semuanya mulus, nggak semuanya lancar, ada aja ya. Jadi aku akan cerita di video aku selanjutnya. Kalau aku bahas di sini, kalian pun akan bosan ya teman-teman. Kayaknya kepanjangan kali ya. Oke teman-teman, sekian dulu video aku. Nanti di video aku selanjutnya, aku akan bahas kelanjutan LDR lah ya, yang aku sempat enggak direstui. Teman-teman, aku minta maaf juga ya. Kadang-kadang aku kalau ngomong ada yang agak kayak terbelit-belit gitu, dimaklumi. Karena aku kalau lagi ngomong kayak gini kan juga aku harus mikir-mikir juga ya. Walaupun itu bukan memang fakta ya, fakta yang aku jalani ya. Kadang-kadang aku kan ada lupa-lupanya, makanya aku kadang-kadang mikir gitu. Jadi mohon dimaklumi ya kalau ada yang sedikit terbelit-belit ya. Oke teman-teman. Assalamualaikum.